Langkah pertama, dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana dengan sekian banyak laporan. Termasuk Ken Setiawan yang mengatakan bahwa Al-Zaitun adalah NII KW9 atau bahkan disebut sebagai ibu kotanya NII. Nah, kalau itu benar, itu memang iya, faktanya begitu. Begitu juga nanti pada saat pemeriksaan, itu artinya itu bukan persoalan perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kabar terkini terkait masih polemiknya atau kasusnya Panji Gumilang, Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hari ini Selasa tanggal 4 Juli 2023 sore tadi, Pak Mahfud MD dan Panglima TNI dipanggil oleh Wapres. Nggak tahu nih dipanggil atau soan atau menghadap. Yang jelas sore tadi Pak Mahfud MD dan Panglima TNI merapat mengadakan pertemuan khusus dengan Wakil Presiden RI Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk membicarakan terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Seperti apakah situasi dan statement Pak Mahfud MD? Kita ikuti video berikut ini. Soal Al-Zaitun, saya mulai dulu dari Al-Zaitun. Jadi Al-Zaitun itu seperti pernah saya umumkan tetap memilih 3 langkah. Langkah pertama, dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Sesudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan. Kalau sudah pendakwaan penuntutan, ya sudah penuntutan ya vonis, pengambilan keputusan. Nah itu yang Al-Zaitun ya pidana terhadap orang. Lalu terhadap institusinya, kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Al-Zaitun yang terdiri dari 2 kelompok, 1 pondok pesantren, yang kedua sekolah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, alias sampai perguruan tinggi, itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi pembinaan. Lalu yang ketiga, tertib sosial dan keamanan masyarakat itu dikoordinasikan oleh gubernur. Ya, dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal setempat. Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, lalu ada Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah itu yang keputusan pemerintah tentang hal itu. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang ya, yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan, lembaganya kita lihat perkembangan. Tidak sampai dicabut ya Prof izinnya? Belum ada keputusan sampai ke situ. Kita belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu.
rekomendasi dari Pak Ridwan Kamil yang soal untuk membangunkan Al Zaitun sebenarnya ditampung dulu tadi. Ya, kita tampung dulu. Karena kita lihat perkembangannya sebagai masukan bagus karena beliau yang tahu di daerah. Tapi beliau tahu di lapangan, khusus Jawa Barat, kami melihat dari atas lagi di daerah lain bagaimana kan gitu. Jangan sampai berimplikasi satu tempat diputus di daerah lain kok tidak, ini kok tidak. Kita kan seperti helikopter nih yang di atas melihat ke bawah, Pak. Ridwan Kamil benar ya, melihat di situ ada masalah yang harus dia usulkan, tapi kami memutuskan berdasarkan di Indonesia. Itu yang soal Zaitun jelas. Oke ya, jadi jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, intinya ada dua hal yang ditangani terkait polemik Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Yang pertama adalah tindak pidana terkait perorangan, yakni atau dalam kurung Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Hanya belum dijelaskan nih tindak pidananya apa saja ya, mungkin ini kan memang berkembang. Itu akan sangat bergantung dari penyidikan yang akan dilakukan oleh Mabes Polri. Yang kedua adalah terkait dengan pembinaan terhadap lembaga pendidikannya, yakni di sana pendidikan pesantrennya dan pendidikan sekolahnya. Tetapi terkait dengan penindakan pidana terhadap perorangan tadi, yakni Pak Panji Gumilang, ini mungkin perlu kita cermati juga nih, perlu kita beri masukan juga. Karena beberapa waktu yang lalu, Komisi Hukum dari Majelis Ulama Indonesia pernah mengatakan bahwa ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini terkait dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Dan ini pun sudah banyak testimoni atau komentar dari banyak pihak, termasuk Ken Setiawan yang mengatakan bahwa Al Zaitun adalah NII KW9 atau bahkan disebut sebagai ibu kotanya NII. Nah, kalau itu benar, itu memang iya, faktanya begitu. Begitu juga nanti pada saat pemeriksaan, itu artinya itu bukan persoalan perorangan. Itu sistemik. Tidak mungkin hanya Panji Gumilang yang terlibat. Kalau ini memang betul fakta dugaan tindak pidana terkait dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. Ini adalah sistemik. Pasti melibatkan banyak pihak yang lain. Nah, saya nggak tahu mengapa ini Pak Mahfud MD seolah-olah ingin menyederhanakan kasus ini dengan membidik hanya Panji Gumilang saja. Ini kalau hanya Panji Gumilangnya saja, dan kalau indikasi dugaan terhadap gerakan radikalisme NII, tentu ini hanya sekedar mengambil atau menyelesaikan satu titik masalah dari sistem masalah yang ada. Dan ini saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau indikasi gerakan NII ini benar. Seandainya hanya ditindak Panji Gumilangnya saja, penerus-penerusnya, pengikut-pengikutnya pasti akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah-sudah. Karena setiap orang yang terlibat dengan gerakan radikalisme, ya gerakan NII kan menurut saya termasuk gerakan radikalisme karena mengancam keutuhan bangsa dan negara, mengancam NKRI. Nah, ini mungkin perlu juga Pak Mahfud MD dikasih masukan atau mengingat kembali tentang dugaan tindak pidana yang sangat membahayakan itu. Karena Al Zaitun sudah puluhan tahun, 30 tahun lebih sekitar bercokol, beroperasi, dan pastilah tangan-tangan penyebar-penyebar visi misinya sudah tersebar ke seluruh Indonesia dan sudah banyak sekali. Seandainya sekali lagi dugaan tindak pidana keterlibatan Al Zaitun dengan gerakan NII ini benar, maka kalau hanya Panji Gumilang yang ditindak pribadi dia sendiri, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah Pak Mahfud MD. Saat ini mungkin iya, sementara mungkin akan diam, sementara mungkin akan
lerem, akan tenang dengan ditangkapnya atau ditahannya Panji Gumilang misalkan besok kalau ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan. Tetapi buntutnya, pengikutnya saya kira tidak akan tinggal diam. Karena gerakan-gerakan mereka biasanya sangat loyal dan akan terus membela diri, memperjuangkan diri untuk kepentingan visi misinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.